Shalom saudara sekalian. Bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Mungkin selama saudara berada di rumah, kebosanan sudah mulai datang. Mungkin rasa jenuh juga tinggal di rumah begitu lama. Karena ritme hidup saudara dan saya tiba-tiba dalam sekejap berubah. Setiap hari kita banyak aktivitas, banyak kegiatan, tapi tiba-tiba kita harus tinggal di rumah dalam keadaan waktu yang demikian lama. Tapi melalui ini semua, kita semakin belajar bahwa kita perlu banyak waktu di hadapan Tuhan. Dan ini adalah waktu yang Tuhan sediakan bagi kita di tengah-tengah bencana yang sementara terjadi, di sementara wabah virus yang sementara terjadi. Kita punya banyak waktu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara sekalian, saya pada saat ini berada di ketinggian 30 meter di gedung atau Menara Doa Getsemani, gedung House of Grace, Gereja Isa Al-Masih, Makassar. Saya berada saat ini dalam situasi keadaan di malam hari. Kalau saudara melihat di belakang saya, itu merupakan latar belakang dari kota Makassar di malam hari. Suasananya sudah sepi karena terjadi larangan keluar rumah oleh pemerintah, sehingga kota Makassar di malam hari cepat sekali menjadi sepi. Saudara sekalian, saya teringat, saya terkenang 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Sejak dia ditangkap di Taman Getsemani oleh prajurit Romawi, dan sepanjang malam Tuhan Yesus mengalami banyak kesulitan, kesusahan, penderitaan. Melalui sidang pengadilan, dia dihujat, dia dilecehkan, bahkan disiksa sampai mati di atas kayu salib pada pagi harinya. Kalau kita berbicara mengenai salib, saudara sekalian, ini berbicara tentang hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Romawi pada waktu itu kepada orang-orang tertentu yang dianggap melakukan kejahatan yang besar. Hukuman salib merupakan hukuman yang sangat kejam dan sangat mengerikan, bahkan sangat menyakitkan. Kenapa saya katakan hukuman salib itu sangat menyakitkan? Karena seorang yang dihukum dengan salib atau disalibkan, itu penderitaannya luar biasa. Tidak langsung mati, saudara. Berjam-jam baru menemui ajalnya, kematiannya. Dan sepanjang waktu itu dia menderita luar biasa. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat 2000 tahun yang lalu, dia menderita bagi saudara dan saya untuk menebus dosa saudara dan saya. Keadaan saudara dan saya hari-hari ini bagaimana? Mungkin saat sekarang ini, saudara, keadaan kita dalam keadaan tidak baik. Kita sementara ada pembatasan keluar rumah, segala aktivitas kita terhenti. Bahkan sistem perputaran ekonomi menjadi macet, saudara. Dan di sini terjadi banyak kesulitan dari sisi ekonomi, dari sisi finansial, bahkan dalam hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial. Tiba-tiba kita punya jarak satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat situasi saat sekarang ini, di mana dunia sementara dilanda oleh wabah virus ini, sudah sekitar 827.000 penduduk yang ada di muka bumi yang terinfeksi oleh virus ini. Sudah menelan 40.000 lebih korban orang yang meninggal. Bahkan sudah 206 negara yang terkontaminasi, yang terinfeksi dengan virus ini. Kejadian masa depan bagaimana? Kita belum tahu hal-hal yang akan terjadi untuk masa depan, untuk bulan-bulan berikutnya. Kapan wabah ini akan berakhir? Kapan wabah ini akan hilang? Masih merupakan suatu tanda tanya. Berapa lama kita masih harus berada di rumah? Itu juga masih merupakan suatu tanda tanya. Tidak ada suatu kepastian.
Justru hari-hari ini saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, kita harus lebih banyak datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, minta pengampunan, minta pemulihan. Saudara sekalian, saya teringat satu ayat dalam firman Tuhan, dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 53, ayat yang kelima, yang menyatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada bagian lain dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara sekalian, kalau kita ingat malam sengsara Tuhan, merenungkan penderitaan Tuhan Yesus atas hidup saudara dan saya, menebus saudara dari semua kutuk dosa, supaya saudara dan saya dimerdekakan. Hidup saudara menjadi hidup yang berarti, bermakna, dan berkemenangan, yang memikul seluruh dosa kita. Ini senantiasa harus kita renungkan, harus kita senantiasa ingat. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menebus saudara dari dosa. Bahkan lebih daripada itu, dia sudah menyembuhkan sakit penyakit saudara. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah disembuhkan. Mungkin ada di antara saudara yang melihat tayangan ini, saudara dalam keadaan sakit, saudara mulai khawatir, mulai takut, saudara bergumul dengan sakit saudara yang tidak kunjung sembuh. Saya mau ingatkan kepada saudara, firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya saudara sudah sembuh. Pegang kebenaran firman ini saudara-saudara. Oleh bilur-bilurnya saudara sudah sembuh. Jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi saudara. Pegang firman-Nya saja di dalam hidupnya. Nyata pertolongannya, nyata keajaibannya, nyata kuasanya, nyata kasih-Nya atas kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara banyak bergumul juga masalah ekonomi, masalah keuangan, finansial, masalah keluarga, pergumulan apapun di masa-masa yang sulit ini. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia sumber pertolongan kita. Dia akan menolong saudara dan saya melewati masa-masa yang sulit ini. Hari-hari ini saudara sekalian, kita perlu banyak berdoa. Berdoa bagi pemulihan dunia atas wabah virus ini. Berdoa bagi orang-orang yang sakit. Berdoa untuk pemulihan negara kita Indonesia. Berdoa untuk bangsa kita, supaya dalam waktu tidak terlalu lama wabah ini bisa hilang. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, semua pekerjaan-pekerjaan iblis dihancurkan, saudara. Mungkin hari-hari ini iblis sementara bekerja, buat teror, ketakutan dalam kehidupan manusia, kekhawatiran, intimidasi, bahkan kematian. Tapi oleh darah anak domba, orang-orang percaya mematahkan strategi iblis, mematahkan pekerjaan iblis. Biar hari-hari ini saudara lebih setia dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam perayaan Jumat Agung. Kita akan masuk dalam perayaan ibadah kebangkitan Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidupmu. Dia akan mengubahkan seluruh kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Sampai saat ini Engkau sudah memelihara dan menyertai hidup kami. Mungkin hari-hari ada pergumulan dalam kehidupan kami. Pergumulan ekonomi, keuangan, finansial, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, bahkan kesehatan fisik, sakit, penyakit yang kami derita pada saat ini. Kami mau percaya kepada firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami telah disembuhkan. Engkau memberkati hidup kami, agar perlindungan-Mu turun ke atas kehidupan kami senantiasa.
anak-anak-Mu. Kami mengasihi Tuhan. Biar berkat-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.